Oke, setelah beberapa waktu Jaljol TV hiatus, maka mulai dari sekarang Jaljol TV hadir kembali. Dan di video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana memunculkan kertas kerja untuk tahun anggaran 2026 di Arkas 4 sehingga kita belum bisa mengaktifasinya. Sementara sekarang ini sudah memasuki akhir tahun 2025 gitu ya. Yang mana di waktu-waktu ini sebenarnya kita harus segera membuat atau menyusun RKAST-1 untuk tahun 2026. Nah, lalu bagaimana cara memunculkan kertas kerja dana BOSP reguler untuk tahun 2026 ini agar bisa tampil di sini Bapak Ibu? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Halo Bapak, adakah di Antusibo? Mana caranya? Kita tentukan yang benar dalam keadaan lalu. Baik Bapak Ibu, untuk memunculkan kertas kerja dana BOSP reguler tahun 2026 ini, kita bisa melakukan dengan dua alternatif cara begitu Bapak Ibu ya. Cara yang pertama adalah pastikan Arkas Bapak Ibu sudah terupdate ke versi yang paling terbaru, yaitu versi 4.2.12. Nah, Bapak Ibu harus pastikan dulu tuh, jangan-jangan Bapak Ibu masih menggunakan versi sebelumnya atau versi di bawahnya ya. Tetapi apabila Bapak Ibu sudah memastikan bahwa versi Arkasnya sudah sesuai dengan versi yang terbaru, namun kertas kerja dana BOSP reguler tahun 2026-nya tetap tidak muncul, maka kita menggunakan solusi yang kedua. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama Bapak Ibu silakan keluar dulu atau logout dulu. Setelah itu silakan Bapak Ibu gerakan kursornya ke sini nih, ke reset password. Nah, silakan Bapak Ibu klik di situ. Tetapi sebelum mengklik, pastikan dulu laptop Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang kencang begitu Bapak Ibu ya. Jangan yang letoy. Oke, jika Bapak Ibu sudah pastikan internet Bapak Ibu terkoneksi dengan laptopnya, maka Bapak Ibu silahkan klik pada tombol reset password ini. Silahkan klik. Bam. Nah, di sini akan ada 3 kotak. Yang pertama email, password, dan konfirmasi password. Nah, di kotak email ini silakan Bapak Ibu masukkan email yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu login ke Arkas. Oke, mari kita masukkan. Nah, setelah emailnya dimasukkan, kemudian Bapak Ibu isi passwordnya. Sama seperti email tadi, passwordnya pun silakan Bapak Ibu masukkan lagi password yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika login ke Arkas. Artinya Bapak Ibu tidak perlu membuat password yang baru. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, baik, kita masukkan. Selanjutnya kita inputkan ulang password yang tadi di kotak yang terakhir. Jika Bapak Ibu sudah yakin dengan data-data yang tadi Bapak Ibu masukkan, maka silakan Bapak Ibu klik tombol reset password. Atau jika Bapak Ibu tidak yakin khususnya untuk data password yang tadi dimasukkan, Bapak Ibu boleh intip dulu dengan mengklik tanda mata yang dicoret ini ya. Nah, seperti itu. Pastikan passwordnya tidak berubah. Artinya password yang tetap sama dengan yang biasa kita gunakan. Oke, setelah kita yakin 1000%, maka silahkan klik tombol reset password. 1, 2, 3, bam. Konfirmasi reset password baru. Setelah terkonfirmasi, Anda bisa menggunakan password baru untuk masuk ke Arkas di sesi berikutnya. Selanjutnya Anda akan langsung masuk ke Arkas. Nah, begitulah penjelasannya. Maka untuk menyetujuinya, kita tinggal klik tombol ya konfirmasi. Kita klik bam. Nah, sekarang kertas kerja dana BOSP reguler tahun 2026 sudah muncul. Ini dia makhluknya Bapak Ibu. Setelah muncul kertas kerja untuk tahun 2026 ini, maka kita bisa langsung mengaktifasinya di sini. Agar kita bisa langsung menyusun RKAST-1 untuk tahun anggaran 2026. Yang mana RKS untuk tahun 2026 ini wajib dibuat sebelum bulan Januari. Artinya harus sudah selesai dibuat di akhir tahun 2025. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mari kita coba aktivasi ya. Takutnya ada kendala nih. Oke, langsung saja deh kita aktivasi untuk mengetahui berapa pagu anggaran tahun 2026 untuk sekolah kita masing-masing. Oke, kita klik. Nah, pada saat mengklik kita harus memasukkan lagi isian data penanggung jawab. Pastikan data penanggung jawab adalah data terbaru.
Di sini ada nama kepala sekolah, ada nama bendahara, ada nama komite. Nah, sebagai contoh, data yang tampil di sini pada arka saya pun itu tidak sama dengan kondisi real di sekolah saya. Maka mari kita sesuaikan. Nah, Bapak Ibu, setelah data-datanya sudah kita sesuaikan, sesuai dengan data yang real ada di sekolah kita, maka Bapak Ibu selanjutnya tinggal klik tombol lanjutkan. Kita klik, BEM. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu informasi pagu dana BOSP reguler sekolah kita untuk tahun 2026. Nah, nominal di sini tidak bisa kita edit Bapak Ibu ya, sudah terisi otomatis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Oke. Setelah tampilan ini muncul, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol aktivasi kertas kerja yang ini. Kita klik, B. Muncul lagi notif seperti ini. Kertas kerja tahun 2026 sudah aktif. Untuk memulai mengisi kertas kerjanya, mari kita klik tombol isi kertas kerja yang ini Bapak Ibu ya. Oke, kita klik B. Ada keterangan lagi Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa ya. Begitu perhatiannya pengembang kepada kita pengguna ya, maka notif-notif ini sangat bermanfaat sekali untuk menuntun kita ke jalan yang benar gitu Bapak Ibu ya. Oke, mari kita baca. Buat kakak baru atau salin dari RKS sebelumnya. Nah, nanya nih ke kita nih. Kalau Bapak Ibu mau menyalin data dari tahun sebelumnya, maka klik tombol salin RKS. Tetapi jika Bapak Ibu ingin membuat kertas kerja yang baru dari nol, dari kertas kerja yang kosong, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol yang ini, buat baru. Oke, kita contohkan menyalin RKS tahun sebelumnya saja ya, yaitu dengan mengklik tombol salin RKS. Oke, kita klik B. Nah, kertas kerjanya sudah ada isinya yang diambil dari tahun sebelumnya. Tapi di sini ada keterangan, kertas kerja butuh disesuaikan. Baca alasannya, klik. Nah ini, jadi beberapa keterangan yang merah-merah ini, penjelasannya ini Bapak Ibu. Kertas kerja butuh disesuaikan. Terdapat perubahan referensi data kegiatan barang atau jasa dari tahun sebelumnya. Silakan sesuaikan anggaran pembelanjaan Anda berdasarkan data kegiatan tersebut. Sebelum mengirimkan kertas kerja, pastikan anggaran Anda relevan dengan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Jadi kalau kita mengcopy atau menyalin data RKS dari tahun sebelumnya, maka konsekuensinya akan seperti ini. Banyak anggaran yang harus Bapak Ibu sesuaikan. Saya pribadi lebih cenderung ke memilih kertas kerja yang kosong ya. Karena walaupun lama tetapi kita bisa berpikir dari awal dengan nyaman begitu. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan poin-poin yang perlu disesuaikan. Nah, banyak sekali yang merahnya Bapak Ibu ya. Oke. Loh, hilang lagi. Ini kemana nih kertas kerja 2026-nya? Tadi kita sudah munculkan dan kita sudah aktivasi, tetapi kenapa hilang? Why? Apa ini penyebabnya? Baik, bagaimana cara untuk memunculkannya kembali? Kita log out dulu. Dan kita login lagi. Oh no, dia hilang lagi ternyata Bapak Ibu. Oke, kita keluar lagi. Kita ke reset password lagi. Oh, seperti itu. Nah, ternyata begitu solusinya Bapak Ibu. Hal ini sangat merepotkan sih Bapak Ibu ya. Jadinya Arkas ini tidak praktis lagi deh. Ini pasti karena masih bug atau masih ada error sistem di sistem Arkasnya ya, di updatean terbaru ini. Nah, kita yakin bahwa pengembang sedang berjibaku untuk segera mengatasi hal ini Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, jika terjadi kendala seperti tadi, kertas kerja BOSP reguler 2026-nya hilang kembali, maka solusinya Bapak Ibu logout dulu, kemudian reset password lagi dengan cara yang sama seperti di awal video. Nah, terakhir saya akan mencontohkan bagaimana jika kita mengaktifasi kertas kerja ini dengan memilih buat kakak kosong atau buat kertas kerja yang kosong. Oke, mari kita hapus dulu kertas kerja yang sudah kita aktifasi tadi. Kita hapus dulu. Hapus. Nah, kemudian kita aktifasi lagi. Kita isi lagi datanya.
Setelah itu lanjutkan. Kemudian klik lagi aktivasi kertas kerja. Lalu klik lagi tombol isi kertas kerja. Nah, pada bagian ini kita akan memilih tombol yang kedua, yaitu tombol buat baru. Yang mana sebelumnya kita sudah melihat bagaimana tampilan jika kita memilih tombol yang salin RKS ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kertas kerja yang diaktifasi ini ketika kita memilih tombol buat baru. Oke, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya kosong, bersih, suci. Hanya ada data pagu anggaran saja yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu mulai menginputkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan rancangan RKS yang sudah Bapak Ibu rumuskan bersama tim bos sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, rupanya itu saja Bapak Ibu bagaimana cara memunculkan kertas kerja 2026 di Arkas updatean terbaru yaitu versi 4.2.12. Serta walaupun sekilas tadi juga kita ulas bagaimana solusi ketika kertas kerja 2026-nya ini hilang kembali gitu ya. Kalau belum memahami silahkan putar lagi videonya atau tinggalkan jejak di kolom komentar video ini. Dan kita akan kembali dengan pembahasan-pembahasan lain di video berikutnya. Dadah.